Kenapa ada apa? Bapak mohon izin mengganggu aktivitas Bapak. Jadi kita memang saat itu Pak calon itu ada saya sendiri dari Tua, ada Ibu Safia dan satu lagi Bu Dwi, beliau sedang mengajar. Terus kita yang pertama ingin mohon izin Pak serta dukungan serta motivasi untuk kelancaran kami dalam kegiatan pelatihan CDP, karena memang bukan hanya waktu yang sebentar Pak. Kalau secara tertulis memang 6 bulan, tapi secara kenyataan kurang lebih 9 bulan. 9 bulan ini kami ingin mohon dukungan izin, dukungan, support, motivasi dari Bapak untuk kelancaran kita. Pada dasarnya dari kemarin-kemarin Bapak dan Ibu datang, kita juga sudah mendukung. Sudah kita dukung, bahkan ada beberapa tamu yang kesini yang kemarin pengajar praktik kesini gitu juga mensupport untuk selanjutnya dan seterusnya. Silakan dipakai sekolah ini, kemudian fasilitasnya juga dipakai, waktunya juga dipakai, dan kalau ada apa-apa kita renungkan bersama. Itu demi kemajuan Bapak Ibu untuk CGP supaya selesai, supaya sekolah kita ini bisa seperti sekolah lain. Kebetulan kita kan ada 3 di sini. Iya, alhamdulillah ya Pak. Nah itu mudah-mudahan dengan adanya Bapak Ibu begini maju, anak-anak bisa maju, sekolah bisa maju, dan teman-teman yang mau ikut CGP bisa termotivasi. Itu jadi silakanlah dipakai, bagaimana caranya terserah, kita sekolah mendukung. Baik Bapak, terima kasih atas pernyataan dukungan dari Bapak yang sepenuhnya memang mendukung untuk kegiatan kami. Untuk selanjutnya Bapak, kami itu ada 3 modul ya. Iya. Modul 1, 2, 3 dan Itu udah selesai. Belum, kita baru modul 1. Modul 1 titik 4, salah satunya adalah untuk aksi nyata. Iya. Kita mau diberikan tugas untuk membuat diseminasi tentang desain positif. Jadi diseminasi itu mulai dari seluruh keluarga sekolah Pak. Yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian semua tanggung jawab, orang tua murid dan anak-anak. Jadi kami yang pertama ingin sharing aja Bu ya, Bapak tentang budaya positif. Memang sih selama ini budaya positif itu sudah kita lakukan tanpa kita sadari, terutama terhadap sesama jawab, orang tua murid. Tapi mungkin dengan ini kita akan lebih buat didokumentasikan. Iya, kalau kemarin memang tidak dokumentasi ya. Untuk menegaskan kembali Bapak supaya budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan ini semakin berkembang. Karena memang tugas kita sebagai menggerakkan. Kita sudah tergerak nih Pak, tinggal menggerakkan yang lain. Menggerakkan. Maksud guru penggerak dia. Iya, makanya. Iya, silakan. Sementara kita udah tergerak Bu ya. Kita menggerakkan teman-teman kita dengan orang tua ya. Karena semuanya harus bekerja sama dengan anak-anak juga. Pokoknya kalau ada ide-ide yang bagus, walaupun kemarin-kemarin sudah banyak dari Bapak Ibu ide-ide, tapi kalau ada yang lebih masukkan, dan itu harusnya didokumentasikan. Selama ini jujur kita kan udah kurang, dan dengan adanya Bapak dan Ibu harusnya lebih terdokumentasi. Jadi sekolah juga ada dokumentasi, Bapak Ibu juga ada dokumentasi, warga sekolah atau orang tua murid juga lihat ini ada dokumentasi. Ya mudah-mudahan saya dukung. Ya baik Bapak, terima kasih. Memang salah satu tugas kita nanti ada itu ya. Iya. Portofolio digital. Iya, ada foto. Jadi kita membuat website, kemudian nanti sekolah kita bisa buat juga portofolio digital. Tentang Kegiatan, jadi Kita kan udah punya YouTube. YouTube kita udah punya. Instagram juga sudah punya. Facebook kita punya. Nah itu dimanfaatkan sekaligus dibuat
yang bagus. Dengan adanya Bapak dan Ibu yang Aktivitasnya sudah semua ada di sini itu dikembangkan lebih, bahkan kalau bisa keluar kan, artinya bisa dilihat di luar. Ini sekolah pribadi generasi walaupun sekarang sudah, tapi saya mohon sih dengan adanya Bapak kesini dan Ibu kesini, saya mohon itu ditambah lagi gitu loh. Dengan adanya CGP Insya Allah. harus lebih bagus gitu. Ibu ya, Iya. Siap. pertama kita harus menggerakkan menggerakkan komunitas yang ada di sini Pak, mulai Harus. teman-teman sejawat, komunitas orang tua, murid-murid atau komunitas saya sedikit demi sedikit dari arahan Bapak kita sudah mulai menggerakkan Iya. Ya harus lah. Untuk portofolio kita memang kita diberikan satu orang ibu penggerak itu Harus punya. Jadi itu yang pribadi. Mungkin nanti bisa sekolah juga membuatnya. Jadi yang dari tadi itu Instagram, FB digabungkan di situ. Jadi kita bisa melihat sekaligus. Kan kalau Bapak dan Ibu di sini kan bertiga. iya. Dan bertiga ini atas nama pribadi dan atas nama sekolah. Betul. Makanya saya mohon tetap sama-sama karena ini menyangkut atas nama sekolah. Kalau sekolah itu baik, maka tidak menutup kemungkinan kita semua baik. Tapi kalau sekolahnya kurang baik, kita akan kena dampaknya walaupun kayaknya nggak berasa nih dampaknya, tapi tetap berasa. Iya. Ya, jadi itu menurut saya. Ya, jadi semua yang Bapak Ibu mau lakukan di sini memang dari dulu kita dukung, cuman sekarang kalau Bapak Ibu kesini mohon dukungan, ya saya lebih. Kirain siapa Pak? Ya, ditambah boleh. tugas yang Itu pertama masih ada dua dari saya. Kita bagi tugas Pak. Jadi ya kolaborasi namanya. Bila perlu 4, 5, 6. Ya, sementara yang empat dulu. 4 dulu Pak. Nah, Siap. Yang pertama mungkin disiplin Pak. Ya, disiplin itu memang berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tata tertib, peraturan. Kalau sekarang mungkin dengan adanya kita belajar di modul 1.4 itu paradigma lama tentang peraturan tentang tata tertib kita mungkin bahasanya kita rubah menjadi keyakinan Bu ya. iya. Jadi ada peraturan kelas, ada peraturan sekolah. Kalau dulu kan ada yang terkenal dengan kesepakatan Pak. Kesepakatan. Sekarang lebih diyakini sehingga lagi namanya keyakinan kelas. kelas. Maka kami berdua bertiga dengan Bu Dwi itu berusaha Menerapkan kepada ke anak. kelas kita dulu. Jadi nanti mungkin berikutnya ke kelas-kelas lain. Ya. Kita kelas kita dulu kita jadikan sampel gitu dan akhirnya Oke. Mantap ini. boleh. Saya senang sekali Pak. Ya, mungkin nanti Bapak kasih masukan untuk Siap. perbaikan Bu ya. Karena Iya. memang kan kita masih Belajar. belajar dan belajar gitu. Jadi nanti mau masukan dari Bapak. Yang disiplin kita mungkin mulai dari kita diri sendiri Pak, mulai dari disiplin waktu, disiplin ilmu, disiplin sosial, sampai mungkin ke tingkat yang lebih luas lagi ke disiplin kebangsaan. Dan contoh anak-anak sebagaimana mungkin sebagaimana kita berusaha untuk disiplin waktu, mulai dari datang, mulai dari masuk ke kelas, kita ya berusaha Bu ya menjadi Contoh. karena Karena sudah kan tidak hanya teori kan, kita Iya, contohkan dulu Sih gitu. kayak gitu. karena memang filosofi Gajah Belanda kan ada ingat sosiologi nah itu kita bagaimana kita supaya berusaha mewujudkan Itu hal seperti tersebut. itu. Mungkin sedikit banyak teman-teman sudah mulai mengikuti kita Bu ya. Alhamdulillah. Ke depan kita sudah menyambut anak ya dengan kesadaran sendiri. Memang dari awal mungkin agak berat, cuma kita memberikan contoh Iya. itu kan merupakan salah satu pelajaran kita terhadap anak, terhadap orang tua. Karena merubah kebiasaan itu susah. Butuh waktu ya Pak. Bukan butuh waktu lagi. Bertahap juga gitu ya. Bertahap. Nggak langsung Iya. ya.
butuh kesabaran yang baik dan akan enak gitu loh kalau sesuatu dikerjakan dengan apa namanya tidak instan, Iya. sedikit itu jadi habit nantinya. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak Ibu biasanya jadi habit. Oke, apalagi seperti mengadakan telapak tangan gitu. Kalau ini kan gampang. untuk protes ini manusia. Iya. Kalau besi itu bengkokan hari ini bengkok, kalau manusia itu butuh sebulan. Karena karakternya berbeda-beda ya, Pak. Susah, tapi ya itu tantangan buat Kita sebagai semuanya. guru, sebagai pendidik, sama saya juga guru, itu tantangannya ya begini. Kita mau ngasih tahu ini, hasilnya ini, tapi sabar. Lama-lama juga tahu sendiri dan lama-lama jadi habit sendiri. Iya, tak terasa sudah melekat ya. Karena kalau dipaksakan juga hasilnya tidak bagus, Pak. Itu Nah, hanya kita juga sementara begitu. kalau dipaksakan kan. Kemarin yang lato-lato Iya. lato-lato kita diamin aja, teman-teman guru kan bapak ibu bilang udah gimana pak itu berisik, biarin aja, kita biarin. Akhirnya kita bikin ide, bikin kompetisi dan itulah klimaknya. Habis itu nggak ada lagi, Iya, itu juga termasuk ke 5 kebutuhan dasar, Pak. Ya kan? nggak ada lagi gitu. ya pengakuan gitu. Jadi anak-anak kalau kita paksakan nggak bagus, tapi Iya kalau disuruh Pak, betul udah jangan dibawa, betul pasti kecewa. Ini sekarang nggak ada yang kecewa, pokoknya Udah puas, Pak. Karena besok jangan terpenuhi. bawa lagi. Sampai sekarang dia nggak bawa karena kita udah bikin kompetisi. Itu boleh itu dimasukin dalam video, nggak masalah. Iya. Saya sudah masukkan ke itu. Kalau mau lihat Boleh, boleh. saya sudah buat gitu kan. eranya sekarang berubah. Berbeda. Iya, Karena kita kita nggak bisa harus maksa. memerdekakan anak. Karena yang 5 kebutuhan dasar kan itu termasuk Betul. 3 termasuk kebebasan, kesenangan, pengakuan, ya. Hari ini anak itu nggak bisa di just harus begini, nggak bisa. Kita ikuti alurnya, tapi bagaimana caranya kita mengikat dia tuh kayak kita kayak gembala gitu. Oh belok belok, oh kiri kiri, oh kanan. Dan jangan kita lepas, kalau kita lepas juga kita nongkrong edukasi, lepas hancur juga. Iya Pak. Kalau Tarik ulur lah kalau orang Iya. bilang sekarang. Mah. kalau boleh meminjam kata-kata dari filosofi Heidegger itu kan menuntut Pak. Nah, Sebagai Tidak abang. boleh ya, tidak menuntut gitu. Iya. Tidak menuntut supaya ke arah yang berjas. Bukan dari tarik ulur atau Betul, ya. Seperti tadi masuk Wodo kan Jadi juga kalau di kita CGP kan ada ini. ya kedua-dua bilang gitu itu oh kira-kira belok Dan mengikuti perkembangan zaman, ya kita harus sesuaikan. kita nggak bisa terlepas dari zaman dan itu tidak bisa. Orang yang meninggalkan zaman akan tergerus zaman, orang yang mengikuti zaman akan tertindas zaman. Makanya gimana kita sesuaikan zaman untuk kebutuhan kita, itu bukannya zaman kita tinggalkan. Sekarang digitalisasi kita ambil Ambil yang positifnya. yang positifnya untuk kita, yang negatifnya kita pelajari untuk kita juga gimana caranya supaya menjadi positif dan kita jangan dibodohi sama orang lain. Tuh, menurut saya gitu. Iya. Jadi gimana? Iya Pak, jadi tadi ya kalau Pak Eri sudah menerapkan positif, kemudian untuk menerapkannya juga kan pastinya kita ada yang perlu dipenuhi tadi kan, ada dari 5 kebutuhan dasar yang mereka seperti kebebasan, itu harus memperhatikan itu Pak. Kalau sampai kita nggak perhatikan, nanti akhirnya akan timbul ketidakbenaran gitu, jadi akan melanggar pada aturan-aturan. Nah kita sebagai guru juga ya kalau di dalam mobil itu terangkat ketika kita menyelesaikan masalah itu ada yang disebut dengan prima posisi kontrol Pak. Jadi sebagai guru kita harus paham betul terhadap posisi kita dalam mengontrol anak-anak dalam menyikapi masalah yang kita hadapi. Jadi kalau dulu sebenarnya kan pakai hukuman, jas seperti tadi yang Bapak katakan, atau mungkin sebagai teman kita ikutan, sebagai teman atau mungkin sebagai pemantau, atau mungkin sebagai orang membuat kita merasa bersalah. Nah ada yang paling lebih ideal nih Pak yang ingin sekali kita semua nih Pak ya bersama kenapa itu sebagai kita selayaknya menjadi hasilnya jadi guru itu sebagai manajer.
seperti bapak kan sering kata itu ya sebagai manajer ya. Dan manajernya itu bukan dalam administrasi. Iya betul. Manajer manusia. Iya. Karena manusia satu kelasnya beda-beda loh. Karakternya si A, si B mungkin si A prototipe dia. Si B itu setiap guru itu bisa manajemen anak-anaknya Iya. itu untuk memenuhi kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Zaman sekarang begitu. Betul Pak. Nggak bisa disamaratakan. Pokoknya kamu harus bisa Begini, perkalian, nggak bisa. Ya sesuai dengan kehidupan masing-masing. Tugas kita sebagai manajer itu hanya mencongkel dia. Oh maunya begini, ayo. Iya, jadi kayak berkolaborasi Pak. Iya, ayo. Jadi masing-masing anak itu dia punya kebutuhan masing-masing. Kita usahakan untuk Memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kebutuhannya, kelebihan dan kekurangannya kan kita punya. di situ. Ya betul Pak. Memang kita pembelajaran diferensi kan. Iya. Diferensiasi. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan zamannya anak. Karena memang seperti yang tadi Bapak sampaikan, kebutuhan anak kemampuan itu berbeda-beda. Kita sebagai guru ya Kita harus jeli juga. jeli. Kita hanya menebalkan ya, akhlak mereka gitu kan, tidak memaksakan kamu harus begini. Oh dia apa sih kelebihannya, kita kembangkan gitu kan. Oh dia kelebihannya di kalau akademik dia nggak mampu mungkin ya, mungkin bisa dengan akademiknya kita kembangkan seperti itu. Jadi kalau untuk melanjut tadi Pak, kita bahwa kita sebagai guru seyogyanya untuk menjadi seorang manajer dalam menghadapi masalah. Nah dalam manajer ini itu ada cara penyelesaian Pak, itu dengan segitiga restitusi itu Pak. Jadi nanti kita juga ingin memberikan informasi kepada teman-teman guru sejawat, ya orang tua ataupun ke siapa gitu ya, untuk dalam menyelesaikan masalah itu ya tidak langsung menanyakan kesalahannya kemudian dikasih hukuman gitu kan, langsung tidak. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi ada segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya Pak ya. Kita identifikasi dulu apa akarnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi masalah ya. Yang ketiga baru kita menanyakan keyakinan atau prinsip yang seharusnya dikerjakan. Kira-kira kalau berbuat salah kayak gini menurut kamu benar atau salah, atau sesuai nggak dengan prinsip kamu gitu. Seperti itu Pak, sehingga menghasilkan ya anak-anak yang mandiri dalam menyelesaikan masalah. Kan kadang orang dalam menyelesaikan masalah sama guru itu aja dia takut ya kan. iya. Ya kan, ketika dihukum dia berubah, tapi berikutnya dia ulangin lagi. Itu karena menyelesaikan masalahnya yang tidak tepat, tepat ya Pak. Karena tadi masalah diselesaikan dengan instan dan jas. Iya. Hukuman dengan nggak boleh, jangan. Usahakan nggak ada kata jangan. Iya, Kalau hindari mau Pak. ini bagus, tapi menurut kamu lebih bagus nggak? Nah, Oh. seperti itu maksudnya Pak, situ-situ menyelesaikan masalah dengan menemukan solusi ya Pak ya. Satu dengan menemukan solusi, dua dengan menyadarkan dia berbuat jelek. Jangan dicas jelek, mungkin ada latar belakang itu. Betul sekali, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, Kita dekati, setelah dekati, kok buat itu dia Pak begini menurut kamu harus nggak? Enggak, itu selesai. Iya betul Ya, kalau Pak. kita kamu begini besok guru marah nih, coba lagi besok. Iya, penasaran justru ya Pak ya. Kita di masjid kan, kita di masjid itu teriak-teriak orang, anak-anak nggak boleh teriak. Kalau saya mah anak-anak bagus, teriak bagus, tapi pelan. Kok gimana caranya? Malu kan yang depan kan juga gitu ya. Malu lah kalau dilihat-lihat. Oh, anak gimana sih? Tapi kan dia teriaknya pelan aja. Saya jadi teringat kata-kata ini Pak. Ngomongin motor dari suatu BUMN, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bisa aja. Jadi menyelesaikan masalah. Iya, karena biasanya orang menyelesaikan masalah timbul masalah ya Pak. Ini kalau dimarah malah ada kita anak nih suruh anak manjat terus kita lu gua maki-maki besok masih manjat lagi Penasaran, dimarahin lagi nggak gitu. dimarahin lagi enggak keren nih gua nih dimarahin nih gitu. Kalau dia manjat enggak mau kenapa ini kok manjat ini juga sih Pak, udah buka aja pintunya. Nggak boleh Pak, boleh aja.
sepakat pintunya ada, kalau nggak ada ya nggak bisa dibuka. Akhirnya dia malu gitu loh. Jadi buat kalau menurut saya nih, buat anak itu semau dia dengan prinsip dia, tapi hati-hati prinsip itu harus kita jadikan prinsip baik. Nah, iya tadi Baiknya budaya positif itu Pak. kalau dia prinsipnya positif, sudah kita tahu, sudah kita dijalin prinsipnya positif, jiwanya positif, insya Allah suruh nakal-nakal anak si baru-baru kembali lagi ke positif. Tanpa harus disuruh, tanpa sadar dirinya muncul ya Pak ya. Dan itu pasti Itu seumur hidup tuh Pak kalau semua benar. itu. Dan jangan lupa, anak-anak yang tanda petik orang bilang nakal, itulah anak-anak yang berhasil. Jangan Karena dia salah. mencoba kenakalannya balik iya. lagi gitu ya Pak ya. Makanya kita itu tadi tuntun dia nakalnya sampai kemana. Iya. Jangan nakalnya kita diamin, dasar orang nakal, berhenti nakal di tempat lain. Mendingan nakal di sini kita Ketahuan, kita bimbing. ini loh, kamu jangan begini, dan itu akan membekas. Iya betul Pak. Orang-orang berhasil itu situ. Jadi setelah berkesamaan dia menemukan solusi menyelesaikan masalah, sehingga berikutnya dia mau melakukan lagi tidak tahu tanpa disuruh oleh Iya. siapapun. Kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri. Jadi kalau atas kesadaran sendiri mah enak. Dari kecil ngadu sembahyang bagus, bergaul sama Iya teman-teman karena banyak kan orang nggak tua kayak gitu bener kan. nih. Karena Karena nggak dia punya punya dasarnya Pak. dasarnya bagus. Balik lagi, ya kan itu bergaul kemana-mana, ke barat bergaul dengan orang barat gini. Karena dasarnya Dasarnya memang sudah ada, ada, keyakinannya sudah balik ada. lagi insya Allah balik. Makanya tugas kita sebagai ini teman panggung tugasnya memberikan dasar yang positif. Kalau ke dasarnya itu sudah bagus, berapa tingkat di atasnya, berapa masalah di atasnya, tetap kembali ke dasar. Karena dasar itu kuat di sini. Coba kalau di tingkat sekali ini diambil, itu penting. Apalagi ini sekolah dasar ya Pak, fondasi. Wah, itu Dibutuhkan guru-guru yang bisa harusnya menenangkan. harusnya logikanya ini 30 tahun yang lalu saya sudah belajar bahwa SD itu harus S3. 30 tahun yang lalu saya, karena saya pernah dikunjungi dulu SPG saya pernah dikunjungi orang Amerika, itu profesor kepala sekolah SD. Iya, demi Allah benar. Saya di tempat baik itu harus S3. Kita kan satu aja sendiri, S1, SS-nya. Kalau di sana benar-benar S3 profesional. Mana emang Nah, dulu fondasi SMP, SMK, SMA itu nggak masalah karena dia itu melanjut dia dan mengembangkan kan? meneruskan mengembangkan. Kalau dasar mah Karena fondasi harus kuat. dan jangan lupa orang-orang kaya di Kebayoran Selatan ini, Kebayoran Baru. ini itu menyekolahkan anak SD, anak di SD itu yang mahal-mahal. Betul Pak. Gak ada orang kaya nyekolahkan, maaf sekolah yang kurang gitu mutunya pasti. Bukunya, oleh karena itu coba dengan badan diri sendiri, coba kita bersaing Insya Allah Pak. dengan orang-orang itu, bukan orang yang ngerti. Oh ternyata di Gandaria Utara 11 juga pola asuhnya, pola hidupnya sama dengan sana. Kenapa nggak di sini aja? Dan gitu. Jadi menarik juga ya Pak. Oh, iya. Untuk sekolah kita semakin banyak murid. Iya, baik Bapak, itu merupakan suatu tantangan bagi kita. Iya, kita jadi ada PR Dan ya Pak, kita kenyataannya semuanya. seperti itu. Iya. Kita tidak bisa melakukan kenyataan kayak gitu. Kita bekerja sama nih Pak dengan 3 guru CKP ini berusaha untuk terus mengembangkan sekolah ini ya. Setiap modul-modul yang didapatkan kita coba praktekkan. Supaya berubah ya. Ya, berubah. Kita seperti Jadi itu. lebih baik gitu. Lebih baik. Iya, harapan kita supaya juga seperti itu. Orang yang bapaknya gitu dia menjadi CPP dan juru penggerak, dan sekolah ini menjadi baik, dan sekolah ini juga menjadi orang melihat bahwa Sekolah impian, Pak. dari Utara 11 itu sekolah yang
walaupun negeri tetapi tidak kalah dengan swasta. Negeri rasa swasta ya Pak? Maaf, bukan swasta juga ada yang Iya, ya, swasta yang pasti bagus swasta. Pak. Saya pola pikirnya swasta yang Benefit. munafik Insya gitu. Allah Pak. Itu Baik Bapak, terima kasih atas pokoknya waktunya. dikerjakan lah. Ya, atas bimbingannya. Kami Siap, tidak siap, siap. bosan-bosan menerima arahan dari Bimbingan Bapak. dari Bapak, dukungannya luar biasa Pak. Jadi kita tambah semangat nih Pak. Saya pun bukan apa-apa, tapi secara pola pikir mungkin saya lahir duluan. Betul. Ya, karena memang kita harus banyak belajar. Iya Pak, Belajar justru duluan. pengalaman lebih bagus kan Pak? Baik Bapak, ya. Oke, terima kasih. Mohon Terima doanya kasih semoga banyak. sukses selalu. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum. Salam. Izin, bukannya kami menggurui, kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Ya, seperti yang tadi kami sebutkan, kita ada 3 orang ya. Ada Bu Dwi, ada Bu Ipa, dan saya sendiri. Kami sengaja tampilkan profilnya supaya menjadi motivasi kepada Bapak Ibu semua. Karena memang kemarin pesan dari Mas Menteri melalui para fasil kami, para fasilitator kami, para PP kami berkewajiban untuk menyampaikan, bahkan mengajak Bapak Ibu semua untuk mengikuti program guru penggerak. Karena memang kalau dibilang ini suatu kewajiban kepada Bapak Ibu semua, maka manfaatkan kesempatan ini karena kesempatan itu tidak terulang kedua kali. Ya. Kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya dalam waktu dekat ini ada perekrutan atau pendaftaran. Jadi mohon silakan Bapak Ibu untuk ikuti. Kami kemarin sudah mencoba 2 kali, yang kedua kalinya alhamdulillah berhasil. Jadi intinya kita apa adanya, yang ada kita alami, kita ketik, kita tulis, kita tuangkan dalam bentuk narasi. Yang kita alami kita tuangkan dalam narasi juga. Jadi istilahnya itu adalah pengalaman kita selama mengajar. Boleh mungkin dari swasta atau mungkin dari dulu. Seperti yang kami sampaikan di sini, kita akan sharing tentang filosofi KHD atau kerja Dewantoro. Mungkin Bapak Ibu sudah mendalami lebih jauh lagi, tapi kita hanya sekedar sharing dan mengingatkan bahwasanya dari filosofi KHD Dewantoro itu seperti kita kenal ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah Inarso Suprodo, Imadjo Monarso, dan Putri Handayani. Sengaja kita buat ajar seperti ini biar kita saling lebih mendalami. Kalau sekedar tulisan, anak kecil juga bisa. Yang pertama adalah Inarso Suntorodo. Ini di depan ada yang berwarna merah dan belakangnya putih. Dalam hal ini, yang berarti yang di depan itu yang merah itu sebagai leader, sebagai pimpinan. Kita guru adalah sebagai pimpinan dalam pembelajaran minimal di kelas. Syukur-syukur nanti kita bisa menjadi pimpinan di lembaga. Dalam hal ini bisa sekolah atau mungkin lebih tinggi lagi mengawasi setingkat pengawas. Jadi ingat langsung Brodo bahwasanya kita di depan itu harus menjadi teladan, harus menjadi model, harus menjadi contoh bagi anak-anak semua. Tentunya sebagai itu kita dalam keseharian harus memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, mulai dari cara kita bicara, cara kita mengajar, cara kita bersosialisasi, bahkan cara kita memakai baju. Waktu itu saya pernah diprotes sama anak-anak, memang saya sengaja coba saya memakai baju dengan tidak dimasukkan. Anak yang kritis langsung nanya, Pak, Bapak kenapa bajunya nggak dimasukkan? Sedangkan kita sebagai murid harus dimasukkan. Itu suatu penilaian yang kritis dari anak. Maka dari dulu kita harus memberikan contoh yang baik ya, sebagai model di dalam kelas. Yang kedua adalah Imadjo Mangkarso. Di tengah-tengah kita harus bisa memberikan motivasi, harus membangkitkan semangat ya, di dalam kelas. Di dalam kelas kita Bapak Ibu sebagai guru kita bisa juga berkedudukan sebagai manajer. Bagaimana manage kegiatan kelas, sebagaimana supaya terjadi komunikasi yang aktif. Jadi tidak hanya komunikasi yang pasif saja. Kita seperti ngomong dengan benda mati. Tapi bagaimana kita bisa membangkitkan anak, menggairahkan anak supaya bisa
lebih gereng lagi dalam belajar. Itu salah satu tugas kita. Yang berikutnya adalah tuturi Handayani, sampai-sampai di Kemendikbud menjadikan logo sebagai tuturi Handayani. Jadi maksudnya di sini seperti Bapak Ibu sudah ketahui, di belakang kita bisa mendorong dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kedua kalinya kesini lagi. Ini kebetulan Bapak dan Ibu guru Bapak dan Ibu guru anak-anak Bapak itu jadi CGP. CGP itu calon guru penggerak. Jadi sudah di atas level guru. Yang tadi saya bilang itu. Jadi saya bangga disini punya 3 CGP. Kebetulan beliau ini begini Bapak Ibu, ingin menularkan tentang cara-cara mendidik yang baik dan benar. Pada dasarnya memang beliau sudah mendidik baik dan benar, kemudian tata caranya bagaimana menghadapi anak-anak itu mereka sudah benar. Tapi pemerintah tidak puas begitu saja, oh ini sudah benar, oh enggak. Jadi harus ditingkatkan. Oleh karena itu beliau ini terpilih sebagai CGP. CGP itu calon guru penggerak. Oleh karena itu sekalian pada acara ini kita promosikan apa sih budayanya. Oh, kita punya budaya banyak sekali. Budaya menjemput anak-anak, kemudian kerjasama dengan Bapak dan Ibu guru, itu sudah dilaksanakan tapi harus lebih ditingkatkan. Itu pesan saya dengan beliau ini. Gunanya untuk apa? Untuk anak-anak mungkin nanti kalau sini udah lulus di kelas 6, untuk di kelas 5, di kelas 4 terus diteruskan. Dan anak-anak Bapak Ibu, saya berharap kepada beliau ini berdua, anak-anak Bapak Ibu siswa-siswi Gandaria Utara 11 ini bukan dijadikan objek. Maksudnya dijadikan objek, oh ini murid, saya kan gurunya, saya orang tuanya, harus tahu saya, atau orang tuanya harus ngerti saya, kamu harus pintar. Oh gak gitu, zaman sekarang gak begitu. Zaman sekarang saya mengatakan, oh anak ini nakal, bagus. Nakalnya di bidang apa? Oh ini suka manjat-manjat, bagus. Siapa tahu nanti jadi orang yang hebat begitu. Kemudian anak ini suka coret-coret, jangan dimarahin kok, coret-coret, dinding dicoret-coret. Bagaimana Bapak Ibu guru? Saya kasih tahu, oh ini tolong nih dikasih tahu, diarahkan, jadikan dia sebagai coret-coret yang bagus. Sekarang zamannya begitu, dan Bapak Ibu jangan marahin. Kita tidak pernah marahin. Dulu memang tidak pernah marahin, sekarang lebih tidak pernah memarahi anak. Dan anak itu kita jadikan teman, jadikan sahabat. Itu Bapak Ibu. Jadi sekarang budayanya beda. Anak-anak main HP, saya nggak pernah marah. Teman-teman guru, anak-anak main HP, biarin. Nanti kita kumpulin sini. Yuk, kita lihat Facebook punya kita, gitu. Ini bapak ibunya aja suka main WA, anaknya itu nggak boleh, nggak adil lah. Dan sekarang itu kita tidak bisa, perkembangan dunia ini sangat cepat, kita tidak bisa menyetop Bapak Ibu. Dan saya pesan dengan teman-teman guru juga, kita tidak bisa menyetop, tapi dipakai, digunakan. Contohnya di sekolah kita sudah ada YouTube, sudah ada Instagram, sudah ada Facebook, kita manfaatin itu. Dan mohon dukungan Bapak Ibu gurunya, kemudian mohon dukungan orang tua murid. Kalau bisa kegiatan, oh ini kegiatan Bapak Ibu, wah nyetel, wah sekolah saya begini, anak saya begini, masukin ke YouTube kita, nggak apa-apa. Siapa tahu YouTube kita bagus dan menghasilkan, wah lebih enak lagi. Ada apa-apa kok usah pakai macam-macam hasil dari YouTube. Mau saya begitu. Itu
saya tekankan dari saya baru masuk ke sini. Kalau bikin YouTube, bikin di Facebook, Instagram, itu semua harus lengkap. Nanti akan menjadi kenangan, kalau bisa akan menjadi hasil atau menghasilkan gitu. Itu jadi saya mendukung banget ini. Ada 3 orang guru kita yang menjadi CGP. Mudah-mudahan Bapak Ibu, orang tua murid, mari sama-sama kita dukung. Kita di sini mendidik anak Bapak Ibu seperti itu. Mudah-mudahan harapan saya dan harapan teman-teman guru juga di rumah seperti itu. Jangan diomelin Bapak Ibu ya. Kalau anaknya nakal bagus. Gak ada anak yang turun jadi juara balap motor, gak ada. Itu pasti yang tukang balap juga. Gitu loh. Yang main bolanya itu kuat-kuat, gak ada yang lihat bola terus lari. Kadang-kadang saya lihat juga anak-anak itu kalau ada main bola, begitu bolanya datang, dia malah lari. Iya, gitu kan. Ada lucu itu. Nah, kalau dia tantang bolanya dan dia hebat dalam bola, mudah-mudahan nanti jadi pemain bola. Sekarang untuk menjadi orang hebat itu bukan hanya sekolah, bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi semuanya, baik keterampilan dan tata krama, budaya, adat istiadat, cium tangan. Sekarang udah nggak ada tuh yang namanya cincang, jam kemana jam, woi, aduh, hancur sekarang. Dan itu kita budayakan di sini. Ketemu cium tangan, ya, Bapak Ibu nanti, kok nggak cium tangan ya, assalamualaikum, satu enak begitu. Ya sekarang udah mulai pudar, itulah saya ngeri. Jadi di sekolah ini dengan bantuan Bapak dan Ibu yang sudah CGP itu malah ditambah, mudah-mudahan ditambah dan seterusnya. Kita sambut anak-anak, itu kan ada sambutan anak-anak tuh, anak-anak datang kita sambut. Tuh, itu beliau-beliau ini yang memperakarsai atau yang mendahului. Kemudian pembiasaan membaca doa, pembiasaan di setiap hari itu, berarti setiap hari di depan, siapa yang berani maju? Pak, saya mau nari, kan ada kelas 8 suka nari. Itu di sekolah lain mungkin agak apa-apaan sih macam-macam. Kalau di kita nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari pendidikan, bagian dari budaya kita supaya anak-anak itu berani, anak-anak itu hebat. Itu saja mungkin. Jadi saya sangat mendukung sekali, hebat. Tepuk tangan untuk buat guru-guru kita. Insya Allah nanti kalau misalkan ada yang anak di kelas 4, di kelas 5, mudah-mudahan SD ini tidak jauh ketinggalan lah, minimal di tengah-tengah. Karena saya melihatnya tari, Al-Azhar gitu. Apaan ya buat kayak gitu kan gitu ya? Ya harusnya begitu, dengan harga yang murah kan gitu. 1 jutaan, di sini ratusan tapi oke gitu. Iya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita dukung. Oke. Saya diri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Berikutnya adalah Bapak Heri Purwanto yang akan menyampaikan 2 materi. Sebentar ya. Hanya sebentar. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Kedua kalinya saya beranikan diri untuk bersama Bapak Ibu. Kita sharing saja Bapak Ibu ya. Karena memang tugas kami adalah sesuai dengan moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kami sudah tergerak, kita harus berusaha untuk menggerakkan komunitas sekolah. Di sini ada anak-anak, ada Bapak Ibu guru, dan yang terakhir adalah Bapak Ibu sebagai salah satu keluarga besar sekolah kita. Makanya kalau saya sebut sering keluarga besar, ya, karena Bapak Ibu semua adalah keluarga besar kita. Ya, dari filosofi Ki Hajar Dewantara kita sudah banyak mengetahui Bapak Ibu ya. Bahkan logo Tut Muri Handayani menjadi satu ikon bagi dunia pendidikan. Ya, ada Ngarso Sung Tulodo Imadyo Mangun Karso. Ya, kita semua adalah guru, Bapak Ibu guru bagi putra putri Bapak Ibu di rumah. Apalagi seorang ibu adalah madrasah pertama, sekolah pertama daripada Bapak Ibu semua, putra putri Bapak Ibu semua. Maka daripada itu kami mohon kepada Bapak Ibu semua untuk berkolaborasi
bekerja sama bagaimana kita menuntun, kemudian mendidik, mengarahkan anak-anak menuju kesuksesan. Tanpa bantuan Bapak Ibu semua kita tidak berarti. Ya, di sekolah kita hanya waktunya sebentar, paling lama ya sekitar 5 jam. Ya, ditambah mungkin ini itu. Tapi waktu yang lebih lama adalah di rumah. Jadi sekali lagi kami mohon keikhlasan Bapak Ibu untuk berkolaborasi, menuntun, mendidik putra-putri kita semua. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif apa sih? Budaya positif adalah budaya yang positif, yang membangun karakter putra-putri Bapak Ibu semua. Tanpa terasa budaya positif sudah kita lakukan, tanpa terasa, tanpa kita sadari. Contohnya adalah tentang disiplin. Ya, disiplin kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan rasa tertib, kaitannya dengan peraturan. Tapi bagaimana cara kita mengupayakan supaya budaya positif disiplin ini kita sampaikan ke anak-anak? Yang pertama kita harus menjadikan model. Ya, model adalah kita sebagai panutan, sebagai guru itu harus dituju dan ditiru. Ya, kita memposisikan seperti itu. Bagaimana kalau gurunya terlambat? Wah, bapaknya udah terlambat, kita jangan dimarahin dong. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin supaya tidak terlambat. Minimal ya tidak terlambat banget lah. Ketika masuk maupun ketika belajar di kelas. Jadi anak-anak sekarang seperti halnya bapak sekolah-sekolah tadi itu kritis-kritis. Bapaknya terlambat, bagaimana? Tidak. Kita harus mengubah image seperti itu. Ya, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Ya, disiplin itu bisa disiplin mulai dari kita, ya, disiplin waktu. Anak-anak Bapak Ibu masuk sekolah itu jam 6:30 kurang, bahkan ada jam 5 kurang seperempat, 6 kurang seperempat sudah ada. Kadang saya datangnya itu 5:40, 5:35. Kadang sudah di depan sini. Bahkan ada anak kelas rendah, saya tanya, "Loh, emang kamu gak takut?" "Ya takut sih Pak, makanya saya nunggu lama dulu. Kadang anak di sini dulu, masuk kelas saya dulu, ngobrol dulu." Ada. Itu saking disiplinnya. Mau jauh? Enggak. Kenapa? Ya biar enak aja Pak. Tapi ada memang yang datangnya mepet, ada. Yang masalah sih, cuma itu memang tugas kita bagaimana supaya anak itu lebih menghargai waktu. Karena waktu itu semakin lama semakin terus berputar, tidak bisa kita hentikan. Gitu. Disiplin itu kita bisa laksanakan di sekolah. Ya, di sekolah itu seperti yang Bapak sampaikan, bukan zamannya seperti ini lagi. Kita memposisikan sebagai teman. Ya, makanya, kok Pak Heri sama anakku itu deket banget ya. Kalau dulu guru datang, udah diam semua. Kalau sekarang kan bukannya saya mah beli ya. Ya kita sudah beda posisi lagi Bu. Kita sebagai guru harus bisa memposisikan pendidik anak sesuai dengan zamannya. Zamannya dulu dengan zaman sekarang berbeda. Zaman dulu itu nggak ada HP, kalau sekarang kan HP. Sekarang era digitalisasi semua beda. Sesuai dengan kodratnya. Anak ini dengan ini beda. Makanya kita bukannya kita membedakan. Kadang kita tawarin, kamu mau seperti temannya atau bagaimana? Mau Pak, mohon maaf ya Bapak Ibu, jangan ada yang tersinggung. Ya Pak, samain aja. Oke, kita samain ya. Tapi kita diskusi dulu Bu ya. Kita berdiferensiasi. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak, maunya seperti apa. Misalnya anak-anak habis olahraga, Pak kita jangan belajar dulu, ngapain dulu makan. Oke, tapi setelah makan kita belajar. Daripada nanti anak kita paksain belajar, kondisi perut kosong, keroncongan, semaput, siapa yang repot? Ya, ini kan itu, bukan kita bebasin enggak. Kalau saya mau pinjam kata-kata awal kita tarik dulu aja. Kita ulur anak-anak bebas, kita tarik lagi supaya sesuai dengan benang-benangnya. Kembali lagi sesuai dengan aturan. Kemudian disiplin berbagi, mulai dari rumah, sekolah sampai kembali ke rumah masing-masing, ya. Sampai ke tingkat yang lebih tinggi disiplin kebangsaan. Itu sudah levelnya paling tinggi Bapak Ibu. Yang berikutnya, Bapak Ibu kita sampaikan di sini adanya
Budaya positif yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Ini kita sebagai fasilitator, sebagai guru, sebagai orang tua di sekolah harus memenuhi kelima-limanya dari kebutuhan anak tersebut. Ya, yang pertama kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu kaitannya dengan kebutuhan kita sebagai manusia, makan, minum, kan. Kalau makan minum Bapak Ibu dipenuhi dari rumah. Nah, kita fasilitasi ya. Bapak sudah memfasilitasi ada minum dan sebagainya. Kita hanya memfasilitasi saja. Jangan sampai nanti anak-anak di sekolah belajarnya nggak konsen karena nggak ada air minum. Yang berikutnya adalah cinta kasih sayang. Ya. Kita sebagai guru itu melayani anak dengan sepenuh hati, jangan pilih kasih. Kalau anak pintar loh, ya dari itu ya mana dia begitu, sama saya enggak, tidak. Kita sudah kebutuhan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk sama rata, tidak membeda-bedakan antara si A, si B, si C dan enggak. Kalau ada anak yang memerlukan perhatian khusus itu dalam tanda kutip memang kebutuhannya dia lebih banyak. Ya, di kelas BK adalah memang itu anak perlu butuh khusus yang penuh. Kadang saya tiba-tiba dipeluk, salah gitu ya. Nah kalau saya tolak semakin berubah ya. Pernah pagi-pagi saya dipeluk sama bu anaknya berada ya. Saya bilang jadinya jangan nanti kalau udah kuat dilepas. Benar bu. Ya, kita maklum bu ya namanya dia dalam tanda kutip anak berkebutuhan khusus. Kita harus memenuhi. Nah makanya Bu Ipan ini sebagai salah satu guru yang sudah berpengalaman tersebut dipasrai untuk yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan dalam itu bukan bebas-bebas bebasnya enggak. Seperti tadi yang saya sampaikan, tarik ulur. Anak mau kemarin main apa itu dia biarin aja. Nanti selalu satu ya bosan. Anak mau main HP, mau silakan. Yang penting ketika kita belajar selesai. Jadi kebebasan itu jangan sampai kita melarang malah anak jadi nyolong-nyolong. Ya, kita bincang saja. Pak boleh main ML, boleh main file apa? Nah, itu FF gitu ya. Boleh, tapi ada waktunya. Begitu. Yang berikutnya adalah kesenangan. Nah, kesenangan itu kaitan dengan hobi. Anak itu masing-masing punya hobi, punya kelebihan masing-masing. Ada yang cuma kita fasilitasi pianika, sekolah fasilitasi seruling, fasilitas kasih blokan sepil, kita geletekin saja. Bapak Ibu tantang ting ngakek bisa. Justru kalau kita kamu belajar nggak bisa. Anak dengan sendirinya coba ting ini sekarang Peter ya, ada Hikaru, ada Egan, ada Dewi di kelas kehidupan macam-macam itu. Kita nggak ajarin, nggak letakin aja. Kalau ibu ke bapak ibu nggak percaya, tanya anak-anak, letakin anak sendiri. Itu memberikan kesenangan dan kebebasan supaya anak itu bisa mengeksplor, menggali apa sih yang ada dalam dirinya. Yang berikutnya adalah kekuasaan atau power. Nah, ini salah satu upaya kita coba menggali. Dari kecil anak-anak itu sudah punya power, sudah punya dalam arti bukan power kekuatan untuk bermain bukan, tapi bagaimana dia bisa menguasai teman-temannya. Ini suatu gaya kepemimpinan. Kalau di sini ada bisa, dia bisa mengkoordinasi anak-anak yang lain. Kalau bilang itu calon pemimpin. Jadi dari awal-awal kita sudah tahu, oh ini bakatnya jadi pemimpin nanti. Tidak harus laki-laki, perempuan juga ada. Misalnya di kelas kehidupan ada yang galak tuh. Kalau sama dia nurut, kalau enggak. Itu ada satu. Jadi bagaimana cara kita dari kelima budaya positif ini kita sampaikan ke anak-anak, kita penuhi, jangan sampai ada kebutuhan mereka yang tidak penuhi. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sarifah. Monggo gitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita waktunya sedikit saja ya. Yang berikutnya adalah budaya positif, masih berkaitan dengan budaya positif. Bapak Ibu, ketika kita menjalankan budaya positif, yaitu kebiasaan positif, tentunya pasti ada masalah, ya tidak Bu? Ya, kok mungkin mulus anak langsung bisa tertib, tidak ya? Pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang bikin
kita orang tua jengkel, bikin kita orang tua marah. Lalu di sini ada posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu adalah bagaimana caranya kita menangani anak ketika menjalankan kebiasaan yang baik ya untuk membentuk sebuah karakter. Kemudian menangani itu hasilnya supaya baik itu seperti apa. Di sini ada 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu silakan koreksi. Bapak Ibu itu menduduki posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, memantau, ataupun manajer. Kalau yang penghukum itu seperti apa, Bu Ipa? Jadi ketika anak kita ya, jadi di sini biar sinkron ya Bapak Ibu, kami di sekolah berusaha untuk menerapkan posisi kontrol ini, mudah-mudahan berlanjut di rumah gitu ya. Jadi jangan sampai kita di sekolah sudah berusaha menerapkan budaya positif dengan yang baik, ibunya di rumah mungkin tidak gitu ya. Jadi kan hasilnya tidak akan baik. Nah yang pertama, penghukum itu adalah ketika anak kita berbuat kesalahan pasti diapain? Kalau penghukum itu ciri-cirinya tangannya maju. Kamu ini gimana sih? Kemudian diberikan apa biasanya? Hukuman. Misalnya anaknya nilainya di bawah KKM, atau kemarin mungkin nilai PAS-nya jelek banget, sampai rumah sundalnya. Gimana nilai kamu? Udah, mulai sekarang nggak ada HP-HPan, dikasih hukuman. Nah, itu berarti posisi Bapak Ibu sebagai penghukum. Nah, kira-kira bagus atau tidak? Perlu tidak kita terapkan di anak-anak kita? Kalau zaman dulu sering begitu ya, nggak bisa cekel, besok bisa. Tapi itu ada jangka waktunya Bapak Ibu. Mungkin kalau jangka waktu pendek, anak saat itu bisa, besoknya ngancem. Pokoknya saya kalau besok gede, saya juga akan memperlakukan kepada anak saya kayak gini. Biar rasanya dihukum itu seperti apa. Jadi ada apa Bapak Ibu? Ancaman ya. Jangan disangka berhasil. Oh saya berhasil dong. Dengan ceter, langsung nilai 100, ceter, SMP negeri, ceter, itu penghukum ya. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Itu bagaimana Bu Ipa? Ketika anaknya datang nilainya jelek, mah nilai saya jelek, gimana sih? Nah, kasihan apa? Mama nih, ya udah nyiapin sarapan yang paling bergizi, telur 5 misalnya ya. Kasihan bapak kamu itu, kaki buat kepala buat kamu kasihan apa? Nah, itu akan merasa bersalah. Iya ya, saya kasihan banget ya. Akhirnya timbulnya apa? Anaknya jadi minder. Ya, oke, akhirnya memacu. Tapi memacunya bukan dari diri. Karena apa? Karena kasihan sama orang tua. Bukan dari diri timbul motivasi. Ya, saat itu dia belajar. Tapi ketika orang tuanya tidak ngomong kayak gitu, komat lagi, ya belajar juga asal. Jadi apakah itu baik diterapkan di Bapak Ibu semua? Nah, nanti boleh dipilih ya. Nah yang ketiga adalah sebagai teman. Kalau sebagai teman gimana? Gimana tadi ulangannya? Jelek? Ya nggak apa-apa, nanti ini ya. Jadi kayak teman. Nah ketika sama ibunya begitu, dibolehin. Anak, apa-apa kalau sama ibu mah nggak diomelin. Giliran sama bapaknya, diomelin. Jadi anak ini tidak muncul motivasi dari dirinya, hanya orang-orang tertentu dia bisa bagus ya, tapi orang lain lagi tidak bagus. Atau mungkin dalam sekolah misalnya, ketika dia diajar sama mungkin guru siapa, oh bagus nilainya, guru ini kok beda. Berarti guru tersebut memposisikannya sebagai teman. Kira-kira bagus tidak? Berarti tidak muncul dari diri. Yang kita harapkan kan motivasi itu muncul dari diri, sehingga bagaimanapun dengan siapapun akan muncul itu semangatnya atau rajin belajarnya, tidak hanya orang-orang tertentu. Ini sebagai teman ya. Berikutnya adalah sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ya hanya datar aja ketika anaknya misalnya datang pulang terlambat. Kenapa? Terlambat? Iya Bu. Oh iya ya. Oh gimana? Kan konsekuensinya nggak boleh terlambat. Iya. Jadi hanya pemantau, hanya datar saja, tidak ada dua arah. Jadi ya udah nggak apa-apa. Nah, akhirnya anak tetap nilainya bagus, tapi datar, tidak ada motivasi dari diri, hanya karena dia datar orang tuanya ya. Nah yang terakhir nih Bapak Ibu, manajer yang sangat sekali dianjurkan ya. Kenapa? Karena kalau manajer ini itu diselesaikan secara dua arah ya. Ketika anak berbuat kesalahan itu diselesaikan dengan nah, jadi di posisi manajer ini kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi cara
berdialog dengan anak untuk menyelesaikan masalah. Ya, ketika anaknya jelek, kenapa nak, kamu nilainya? Iya bu, soalnya saya nggak belajar. Mau nggak belajar? Kenapa nggak belajar? Jadi seakan diajak mencarikan solusi, ya. Kira-kira kalau nggak belajar nanti gimana nilainya? Iya jelek. Kalau misalnya jelek, kira-kira bisa masuk SMP negeri nggak? Oh enggak. Jadi harus gimana? Nggak belajar. Nah, berarti sesuai nggak dengan prinsip kamu? Iya sih mah. Dengan keyakinan kamu sesuai nggak? Iya, kemarin sih nggak sesuai ya karena nggak belajar. Ya nggak belajar. Nah, makanya berikutnya harus bagaimana? Saya harus belajar. Nah, Bapak Ibu, ketika seorang tua ataupun guru memposisikan sebagai manajer, maka dia akan menumbuhkan rasa apa? Rasa dari diri, motivasinya. Belajar itu bukan karena orang lain, tapi karena dia tahu bahwa belajar itu adalah kebutuhan yang harus dia jalankan, kewajiban yang harus dia kerjakan sehingga untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi di sini nih dari 5 posisi kontrol nih, kira-kira Bapak Ibu mau pilih yang mana? Dari tadi ada yang sebagai Bapak Ibu mau pilih yang sebagai mana? Teman? Kalau sebagai teman dia nggak dari diri. Jadi saat itu mungkin sama emaknya rajin belajar. Jadi besok ada emaknya nggak rajin. Oh yang seperti itu. Nah, jadi ada 5 nih. Pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang mana? Manajer. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu untuk bisa menerapkan posisi kita sebagai manajer ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak dari diri, ini butuh waktu ya, butuh pembelajaran. Kenapa? Karena nggak gampang untuk mendekati anak duduk. Nah, kenapa ya? Harus ada dialog ya, ada dua arah dan kita tanyakan. Karena di sini untuk melaksanakan segitiga institusi itu ada 3 kegiatan yang harus dilaksanakan. Pertama adalah menstabilkan identitas, ya, tanyakan kenapanya, ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Oh, ya kalau memang begitu ya, Bapak juga akan melaksanakan seperti itu. Jadi tidak menentang, ya. Ya kalau nggak belajar ya pastinya akan nilainya jelek. Ya kalau misalnya bu gurunya ngasih soalnya tidak sesuai ya pastinya akan jelek. Jadi tidak tidak menyalahkan anak, tapi menyalahkan masalah tadi. Kenapa sampai kok nilainya jelek gitu ya. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan, prinsip kamu gimana, nah keyakinan kamu. Nah seperti tadi yang Bapak Eri terangkan bahwa kita di kelas ya sudah membuat keyakinan kelas. Jadi kalau ada anak yang berbuat kesalahan, kita tanyakan kembali ke anak keyakinan kelasnya, sehingga Bu Ika nggak perlu marah gimana keyakinan kelasnya. Oh iya Bu, jadi nggak jadi marah. Ini juga bisa ya Bapak Ibu terapkan di rumah, buat keyakinan rumah ya, mungkin bukan keyakinan kelas. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf ya agak cepet-cepet ya karena waktunya mendekati sholat Jumat ya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua ataupun guru yang bisa membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang merdeka ya, jangan sampai kita tertekan ya. Bolehlah anak itu pintar tapi ternyata apa? Tertekan, stres. Kan banyak ya anak saking satu dari SD, SMP, kuliah masuk rumah sakit jiwa. Kasihan ya. Semoga kita semua menjadi orang tua yang bisa amanah diberikan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ada kami berdua ya ada kesalahannya. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada pantun ternyata. Mohon cakepnya ya. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto bersama Bapak? Bapak Ibu guru beserta staf dan karyawan serta anak-anakku dari kelas 2 sampai dengan. Bagaimana kabarnya hari ini?
Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini yang cukup cerah. Kita bisa bermuajahah, berkumpul kembali di sini untuk mengadakan kegiatan pembiasaan dalam rangka membiasakan ya sesuatu yang baik menjadi lebih baik, sesuatu yang belum biasa menjadi lebih biasa. Ya. Pada hari ini Pak Heri akan tentang budaya positif ya. Kemarin Ibu Sarifah SPD dalam amanah upacara sudah menyampaikan budaya positif. Namun ada beberapa hal yang akan Pak Heri sampaikan. Kemarin bisa disampaikan oleh Bu Ipah ya. Budaya positif adalah pembiasaan untuk membentuk karakter kalian menjadi yang lebih baik ya. Karena tujuan dari pendidikan adalah pembentukan karakter sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu siapa Ki Hajar Dewantara? Ada yang tahu? Bapak Pendidikan Bapak Pendidikan Indonesia siapa? Siapa? Ki Hajar Dewantara. Iya. Ki Hajar Dewantara ya. Ada beberapa hak yang kalian dapatkan dari pendidikan ya. Bapak Ibu guru itu kewajibannya adalah memberikan ilmu, mengajar, mendidik kalian menjadi yang lebih baik kodrat kalian dan sesuai dengan kodrat zamannya sekarang. Karena zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau pembelajaran dulu hanya berfokus pada guru. Sekarang kita belajar dengan siapa saja, kapan saja, dengan alat apa saja ya. Sekarang dengan gadget, HP, kita bisa mengetahui ilmu ya di luar sana, bahkan di manapun saja ya. Ada beberapa hal kaitan dengan budaya positif. Kemarin Bu Ipa sudah menyampaikan. Yang pertama masih ingat yang disampaikan Bu Ipa tentang budaya positif? Lisa. Apa itu Lisa? Oke, jadi bukan hanya di mulut saja ya, tapi harus dilaksanakan. Begitu melihat sampah, lihat sampah, ambil dan buang. Buangnya kemana? Ke tempat sampah. Kalau dibuang di sampingnya sama saja ya. Itu perlu pembiasaan dari kalian. Yang kedua apa kemarin? 5S ya. Penerapan 5S. Mulai dari kita masuk sekolah ya, mulai masuk gerbang sekolah, budayakan 5S tersebut sampai pulang. Jangan hanya begitu masuk ya. Tadi ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah, nanti kita akan membuat stiker ya untuk pembudayaan 5S. Misalnya kalau kalian musalamnya Pak ini pakai tos boleh, pakai salim boleh ya. Nanti kita buat. Kalian tinggal memilih, nanti kita akan menyelesaikan kalian. Ya, kemudian kemarin ada 3 kata yang disampaikan Bu Ipa. Apa itu? Mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan. Ucapan? Minta tolong. Satu lagi ya Pak. Mohon maaf. Ya, itu harus dilaksanakan. Ya, jangan hanya di mulut saja, tapi dipraktekkan. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Heri akan menyampaikan tentang disiplin. Apa? Disiplin. Ya, disiplin mudah dikatakan tapi susah untuk dilakukan. Nah, disiplin itu berkaitan dengan waktu. Ya, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tata tertib, berkaitan dengan sanksi. Tapi sekarang tidak modelnya lagi adanya peraturan, adanya sanksi ya. Beberapa Bapak Ibu guru sudah melakukan pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas masing-masing. Nah, dari itu harus dilaksanakan, bukan hanya dipajang saja, bukan hanya ditempel, bukan hanya dibuat saja, tapi dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Ada beberapa disiplin ya. Disiplin tadi kaitannya dengan waktu ya. Yang pertama disiplin waktu. Kita mulai dari diri sendiri saja. Mulai dari bangun pagi. Kalau yang sudah terbiasa bangun pagi ya, begitu azan subuh atau bahkan sebelum azan subuh sudah bangun. Tapi yang belum terbiasa berat ya. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukannya bangun malah tarik selimut, tutupan bantal. Ya. Tapi kalau sudah disiplin bangun untuk
ambil air wudhu atau mandi sekalian. Waktu, nah itu di rumah, mulai dari rumah, bangun pagi, kemudian makan, ya, mempersiapkan diri, kemudian di sekolah, masuk di sekolah pukul berapa paling lambat? Setengah 7, 6.30. Nah kalau kalian disiplin sebelum 6.30 atau setengah 7 sudah ada di sekolah. Bahkan Pak Heri lihat sebelum jam 6 sudah ada beberapa anak yang sudah ada di sekolah. Ada kelas 2 ya, ada kelas 3, ada. Bahkan Pak Heri sebenarnya, emang kamu nggak takut? Enggak Pak, harus sudah terbiasa. Nah, bahkan ada yang sampai menunggu di depan gerbang, ya, di depan gerbang nunggu temennya. Itu, ya. Memang kalau disiplin waktu harus kita upayakan dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu guru yang ada di depan sini itu menjadi model, menjadi contoh, ya. Karena Bapak Ibu guru itu slogannya guru digugu dan ditiru. Maka Bapak Ibu guru juga memberikan teladan, memberikan contoh disiplin. Ya, kalau Bapak Ibu guru terlambat masuk kelas, tegur saja. Panggil ke sekolah, Pak, Bu, mohon maaf sekarang jam Bapak Ibu. Mohon untuk segera ke kelas. Ngomongnya juga yang sopan, jangan ngotot. Pak, Bu, yang sopan. Ya, disiplin waktu. Yang kedua adalah disiplin dalam menuntut ilmu. Nah, ini di sekolah. Ini sangat berkaitan ya. Karena apa? Tugas kalian di sekolah adalah untuk belajar, dan belajar. Ada yang mengatakan belajar sepanjang hayat. Belajar itu kalau di sekolah juga harus disiplin ya. Mulai dari berangkatnya pagi ya, di sekolah itu kalau ada Bapak Ibu guru sedang menjelaskan tidak boleh ngomong ya. Di keyakinan kelas, kesepakatan kelas sudah ada, tidak boleh ngomong sendiri ketika guru menerangkan ya, harus memperhatikan. Nah seperti ini contoh ini, kalau ada disiplin dari sendiri, gurunya ngomong gak usah dibilangin, udah diam sendiri. Nah itu kalau ada jiwa disiplin ya. Itu yang kedua ya. Tadi yang pertama disiplin waktu, disiplin menuntut ilmu. Yang ketiga apa? Kalian tahu apa? Disiplin di lingkungan kita, mau di rumah ya, mau di tempat mengaji ataupun di lingkungan yang lain, itu kita tumbuhkan sifat disiplin juga. Saling menghargai itu salah satu bentuk disiplin. Saling menghormati. Bisa kita lihat di kehidupan rumah ketika suasana bulan suci Ramadan itu saat suasana saling menghargai ada ya. Di sekolah juga ada ya. Teman yang lagi puasa, kira-kira kalau kamu itu nggak puasa malah ngimi-ngimi atau ngimi-ngimi ya. Iya puasa, gue dong nggak puasa gitu, makan yuk, nggak boleh ya. Bahkan kalau kita lihat anak atau murid yang beragama lain begitu saling menghormatinya malah ikut puasa. Ada waktu itu ada murid Pak Heri yang non muslim ya, selain Islam itu ketika bulan Ramadan malah ikut puasa itu ya. Yang paling tinggi disiplin adalah disiplin dalam bernegara. Wah ini disiplinnya tingkat tinggi ya. Disiplin ini sepertinya bisa dilakukan oleh para mereka yang berprofesi sebagai ya, ada TNI, ada Polri ya, itu disiplinnya lebih tinggi lagi. Karena apa? Sejak pendidikan mereka diajarkan yang menghargai disiplin, apalagi disiplin waktu. Ya, untuk kalian di sini ya, yang masih dalam tahap bangku sekolah di sekolah dasar, itu yang perlu adalah disiplin waktu. Ingat apa disiplin? Disiplin waktu ya. Mari kita bersama-sama menghargai waktu. Waktu itu tidak bisa diberhentikan. Waktu itu akan selalu berputar dan berputar. Tahu-tahu besok hari Rebu. Ya.
liburnya cepet banget ya, cuma 2 hari. Apalagi kemarin liburan semester, cepet banget ya liburnya. Perasaan baru kemarin deh. Itu karena apa? Karena kalian tidak menghargai waktu. Kalau kita lihat budaya orang Jepang itu sangat-sangat menghargai waktu. Ketika mereka berangkat kerja, berangkat ke sekolah, berangkat ke kampus, apa yang mereka pegang? Kalau orang Indonesia naik kereta megangnya 9, 10, 11 ya, pegang HP. Kalau orang Jepang mereka memegang buku, baca. Mereka sangat menghargai waktu. Bahkan waktu mereka untuk bekerja lebih banyak daripada waktu mereka untuk istirahat. Beda dengan orang Indonesia. Budaya orang Indonesia waktu untuk bekerja lebih sedikit. Nah, waktu untuk istirahat lebih banyak. Ya, mari kita bersama-sama menghargai waktu, ya, disiplin waktu, ya. Kita mulai dari diri sendiri. Kita niatkan dari kita sendiri untuk menghargai waktu. Ya, disiplin waktu. Yang kedua adalah disiplin ilmu. Ya, mulai dari sejak dini kalian tanamkan untuk disiplin ilmu. Ya, mungkin itu 2 saja yang ditekankan kita bersama-sama. Ya, dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri untuk selalu berdisiplin. Bisa dipahami? Bisa. Baik, bisa kita sepakati? Bisa. Ya. Apa yang kita sepakati? Yang pertama disiplin waktu, ya. Yang kedua disiplin, ya. Semoga dengan pernyataan kalian kita bisa bersama-sama mewujudkan sekolah kita, ya, seperti yang kemarin Ibu sampaikan di Ibu Sarifah, sekolah impian. Sekolah kita adalah sekolah impian, sekolah yang disiplin, sekolah yang bersih, sekolah yang ramah lingkungan, ramah anak dan semuanya. Ya. Semoga sekolah kita menjadi sekolah impian kita masing-masing. Terima kasih, semoga apa yang Pak Heri sampaikan bisa dapat dipelajari, bisa dapat diterapkan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke anak-anak, ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Heri melalui grup WA, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Adalah sesuatu yang membangun untuk kebaikan kita. Ya, kita satu kelas ini supaya ke depan lebih bagus lagi. Masing-masing kalian nanti bisa mengungkapkan, bisa memberikan ide tentang kesepakatan kelas. Bisa dipahami? Kelompok 1 sudah siap? Siap? Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. 4 siap? Siap. Kelompok 5 siap? Siap. Oke, kita mulai ya, silahkan ditulis. Oke. Kelompok 1, siapa yang akan membacakan? Saya, Pak. Ya, silakan Afgan. Tidak boleh memakai topi saat jam pelajaran. Tidak boleh memakai topi saat jam pelajaran. Setuju? Setuju. Silakan tulis, ya, ditempel Afgan. Sebentar Afgan, ya. Sip. Boleh itu. Kelompok 2, siapa yang mewakili? Tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Setuju? Setuju. Silakan tempel. Tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Sip. Kelompok 3, siapa yang akan mewakili? Ya, Lili, silakan Lili. Tidak boleh bolos piket. Tidak boleh bolos piket. Setuju? Setuju. Oke, silakan ditempel Lili. Persiapan kelompok 4. Kelompok 4 siapa yang baca? Yoda. Mendengarkan
menyuarakan guru saat menjelaskan. Setuju? Setuju. Oke, silakan Yunita Mel. Lanjut. Kelompok terakhir. Ya, Amel. Boleh. Tidak boleh